Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, sebelum itu perkenalkan dulu, nama aku Lela Adi Luftiana. Aku mahasiswi dari program studi agama-agama Institut Agama Islam Negeri Kediri dengan NIM 22101008. Nah, di sini aku ingin membahas tentang Buddhisme Tibet. Tapi di sini aku tidak ingin membahas tentang sejarah, awal mula, atau perkembangan agama Buddhisme di wilayah Tibet. Tetapi aku ingin membahas tentang ajaran dasar, aliran utama, serta praktik dan ritual dalam Buddhisme Tibet itu sendiri. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, jadi sebelum itu aku ingin memperkenalkan sedikit tentang apa sih Buddhisme Tibet itu. Jadi, Buddhisme Tibet adalah salah satu bentuk Buddhisme yang berkembang di wilayah Tibet dan Bhutan, serta pengikutnya di daerah Himalaya dan Asia Tengah. Nah, Buddhisme Tibet sendiri merupakan bentuk Buddhisme Mahayana yang mengintegrasikan banyak ajaran dari Vajrayana. Nah, yang menariknya di sini, Buddhisme Tibet melestarikan praktik Tantra Buddha yang berasal dari awal abad pertengahan India. Dan ajaran Buddha yang dipraktikkan di Tibet ini adalah salah satu bentuk Buddhisme yang paling banyak dipraktikkan di seluruh dunia. Nah, selanjutnya aku ingin langsung saja membahas tentang ajaran dasar dalam agama Buddhisme Tibet itu sendiri. Ajaran dalam Buddhisme Tibet yang pertama yaitu tentang 4 kebenaran mulia. Nah, 4 kebenaran mulia ini sungguh sangat familiar sekali ya dalam agama Buddha, yaitu ajaran yang dibawa atau yang diajarkan dari Sang Buddha atau Siddhartha Gautama itu sendiri. Nah, apa sih 4 kebenaran mulia itu? Nah, jadi yang kedua yaitu tentang jalan mulia berunsur 8. Nah, jalan mulia berunsur 8 merupakan panduan praktis bagi umat Buddha untuk mencapai pencerahan dengan mengatasi penderitaan. Nah, jadi dengan mengikuti 8 elemen ini secara bersamaan tanpa urutan tertentu ya, tetapi praktik ini dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan mendekati tujuan akhir dari ajaran Buddha, yaitu nirwana. Nah, jalan ini juga sering dilambangkan sebagai roda dengan 8 jari, yaitu yang menunjukkan keterkaitan antara semua unsur perjalanan spiritual menuju pencerahan. Nah, yang ketiga yaitu Tantra dan Vajrayana. Buddha di Tibet dikenal karena praktik Tantra yang kompleks, yang merupakan bagian dari tradisi Vajrayana praktik ini, yaitu yang melibatkan penggunaan ritual, meditasi, mantra, visualisasi dewa atau bodhisattva, serta teknik reproduksi untuk mempercepat pencapaian, yaitu mempercepat pencapaian pencerahan. Nah, jadi dalam konteks ini Tantra dianggap sebagai metode yang sangat efektif untuk mentransformasikan spiritual. Nah, yang terakhir yaitu kosong atau sunyata. Ajaran tentang kosong atau terkunci adalah inti dari pemahaman Buddhis dalam tradisi Tibet. Nah, hal ini mengajarkan bahwa semua fenomena tidak memiliki eksistensi yang terpisah dan bahwa pemahaman ini penting untuk mencapai pencerahan. Nah, jadi itu tadi tentang ajaran dasar dari Buddhisme Tibet itu sendiri. Selanjutnya yaitu tentang aliran-aliran utama dalam Buddhisme Tibet. Yuk langsung saja. Selanjutnya tentang aliran Buddhisme Tibet. Nah, jadi yang pertama yaitu Nyingma. Nah, Nyingma ini didirikan sekitar abad ke-8. Nyingma adalah aliran tertua di Buddhisme Tibet. Nah, aliran ini terkenal dengan ajaran Dzogchen yang fokus pada pengalaman langsung dari pencerahan keadaan. Nah, Nyingma ini juga memiliki banyak sub-aliran dan tradisi yang bervariasi, yang mencerminkan keaslian dan kekeringan dalam praktiknya.
Nah, yang kedua yaitu Kakyu. Nah, aliran ini muncul pada abad ke-11 dan dikenal karena menekankan teknik meditasi. Nah, khususnya ajaran Mahamudra. Kakyu mengintegrasikan ajaran dari berbagai Mahasiddha India dan memiliki garis keturunan yang kuat melalui guru-guru terkenal seperti Marpa dan Milarepa. Nah, aliran ini juga menyiarkan pentingnya pengalaman langsung dalam meditasinya. Nah, yang ketiga yaitu suku Sakya. Nah, suku Sakya ini didirikan pada tahun 1073. Sakya dikenal dengan sistem ajarannya yang disebut jalan dan buah atau lamgre, yang mencakup aspek teori dan praktik dalam spiritualitas. Nah, aliran ini memiliki tradisi yang kaya dalam ajaran Tantra dan seringkali diidentifikasi dengan ordo topi merah. Nah, selanjutnya yaitu Gelug. Nah, Gelug sendiri dikenal sebagai aliran terbaru yang didirikan pada tahun 1409 oleh Tsongkhapa. Nah, aliran ini menekankan disiplin moral dan kejadian mendalam tentang sutra dan tantra, serta pengembangan kebijaksanaan melalui praktik meditasi. Nah, Gelug juga terkenal karena sistem pendidikan formalnya dan pentingnya peran dalam politik Tibet melalui pemimpin seperti Dalai Lama itu sendiri. Nah, yaitu selanjutnya yaitu Jonang. Jonang meskipun lebih kecil dibandingkan dengan 4 aliran utama tadi, Jonang memiliki ajaran unik terutama terkait dengan pandangan tentang kerudung, dan telah berkontribusi pada dialog filosofis di kalangan aliran-aliran lainnya. Nah, yaitu yang terakhir, gerakan Rime. Gerakan ini muncul pada abad ke-19. Gerakan non-sektarian yang berusaha melestarikan dan memahami semua tradisi Buddhisme Tibet tanpa berpihak pada satu aliran tertentu. Nah, gerakan ini juga mendorong dialog antar aliran dan integrasi praktik spiritual itu sendiri. Nah, jadi Buddhisme Tibet ini tidak hanya merupakan sistem kepercayaan spiritual, tetapi juga merupakan bagian integrasi dari budaya dan identitas masyarakat Tibet itu sendiri, atau mencerminkan keragaman pemikiran dan praktik yang telah berkembang selama berabad-abad di wilayah Tibet itu sendiri. Nah, jadi kesimpulan dari materi aku tadi adalah Buddhisme Tibet menawarkan pendekatan spiritual yang kaya dengan sejarah panjang dan praktik-praktik unik yang mengintegrasikan ajaran Buddha dengan tradisi lokal. Nah, dengan 4 aliran utama yang saling berinteraksi dan menekankan pada meditasi serta ritual, ajaran ini terus berkembang dan menarik perhatian global sebagai salah satu bentuk spiritualitas yang mendalam di dunia pada saat ini. Nah, itu tadi sekian materi dari aku. Bila ada salah kata ataupun salah penyampaian, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Di sini sama-sama belajar ya. Sekian dari aku. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.